Gadis ini memakai sepatu hak tinggi untuk pertama kalinya bekerja. Tapi terkena percikan air kotor oleh bola. Meskipun hatinya sangat kesal, ketika dia melihat pihak lain hanyalah siswa-siswa, dia baik hati yang mengambil bola dan melemparkannya kepada mereka. Tetapi para siswa ini memiliki mata tetapi seolah-olah mereka buta. Gadis itu sangat muda tapi mereka memanggil Bibi. Ini membuat Jisoo marah. Dia segera melempar bola ke arah siswa-siswa. Kemudian dia berbalik dan pergi. Tanpa diduga bola menggelinding ke jalan dan ditabrak mobil. Para siswa hanya bisa bergegas mengejarnya. Di tengah malam, mereka memblokir jalan Jisoo. Karena kamu melempar bola kami ke jalan. Bola kami tertusuk. Apakah kamu ingat? Tapi Jisoo bilang dia tidak ingat. Lalu berjalan melewati mereka. Para murid melihat itu dan mengejarnya. Meskipun ekspresi Jisoo masih sangat tenang, dia sangat khawatir di dalam hatinya. Dan pada akhirnya dia terlalu takut sehingga dia melarikan diri. Tapi siswa-siswa itu tidak ingin melepaskannya. Mereka terus mengikuti Jisoo. Pada akhirnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Menyadari bahwa dia tidak bisa lari lagi, Jisoo memberitahu mereka, jika mereka melangkah maju, dia akan berteriak. Para siswa ini tidak peduli sama sekali. Pada saat Jisoo bingung apa yang harus dia lakukan, seorang pria tiba-tiba berjalan menuruni tangga. Dia tahu penyelamatnya telah datang. Dia menatap pria itu dengan mata yang menyedihkan. Tapi adegan di mana pahlawan menyelamatkan si cantik tidak terjadi. Saat ini, semuanya ada harganya. Jisoo tanya apa harganya. Bisakah kamu merasa kasihan padaku? Begitu Ji-cha mendengar kalimat ini, dia tidak puas. Jadi dia segera ingin berbalik dan pergi. Tapi dia dipanggil kembali Jisoo. Para siswa menunggu beberapa saat. Apakah kalian pikir kami adalah udara? Setelah mengatakan itu, mereka ingin memberi pelajaran pada Ji-cha. Tapi anak laki-laki di sebelahnya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia adalah bos sekolah terkenal di daerah ini. Jadi para siswa ini menggunakan alasan sakit perut untuk pergi. Aduh, sudah larut malam. Kami harus pulang untuk buang air besar tepat waktu. Lain kali terus ngobrol ya. Tapi Ji-cha tidak melepaskan mereka dengan begitu mudah. Dia membuat anak-anak ini untuk merangkak melalui selangkangannya. Adegan ini membuat Jisoo melongo. Yang bingung dewa macam apa dia. Siswa perempuan ini bisa memprediksi soal ujian seperti Kaito Kid. Topik soal ujian sastra tahun ini adalah perahu di kejauhan. Sudah semuanya mendengarkan dengan cermat. Kepala sekolah mengira dia ingin menipu teman-temannya. Teman-teman sekelasnya mengira dia belajar terlalu banyak, jadi dia gila. Hasilnya, soal ujian sastra hari itu benar jatuh dalam pelajaran perahu di kejauhan. Tentu saja Xiaoling tahu semua jawaban untuk soal ujian ini. Dia bahkan tidak melihat soalnya. Hanya dalam 5 menit, dia mengisi semua jawaban di lembar jawaban. Setelah mewarnai jawabannya, dia dengan bangga menyerahkannya lembar jawabannya. Hari ujian berakhir, dia dengan senang hati memeluk ibunya. Aku akan membelikan Bu beberapa rumah nanti. Kita akan tinggal di dekat pantai. Apakah kamu tahu harga rumah naik begitu cepat? Sebenarnya Xiaoling kembali ke masa ini dari 10 tahun yang lalu. Hari itu dia menekan telepon berusia 15 tahun. Dia sembarangan menghapus semua pesan dalam ingatannya. Akibatnya, dia langsung diseret kembali ke sekolah menengahnya 10 tahun lalu. Sekarang dia sangat bahagia. Dia tersenyum seperti ikon di HP-nya. Tetapi sebelum dia bisa bersuka cita, keesokan harinya orang tuanya membawanya ke sekolah untuk ujian. Ilmu yang dia pelajari 10 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa mengingatnya? Pikirannya kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain duduk-duduk. Tentu saja dia tidak bisa keluar. Setelah ujian matematika, dia segera kembali ke rumah. Dia ambil HP lamanya dan mencari. Bagaimana dia bisa kembali ke masa depan? Namun ponsel ini masih menggunakan jaringan 2G. Apalagi ponselnya tidak ada sinyal. Dalam kemarahan dia melemparkan HP-nya ke dinding.
Tiba-tiba dia terbangun dari mimpi. Mangkuk mie di atas meja juga jatuh ke tanah. Dia buru-buru mencari soal ujian 10 tahun yang lalu. Kemudian dengan hati-hati salin semua jawaban di buku hariannya. Dan mengukirnya dalam memorinya. Kali ini dia bertekad untuk mengubah masa depannya. Di mana Park Ji-cha? Gadis cantik ini ingin memeriksa telinga kekasihnya. Jadi dia memanjat ke balkon dan membisikkan namanya. Tanpa diduga, Park Ji-cha benar-benar mendengarnya. Min Jie merasa ini ajaib. Dia memanggil dengan suara rendah, tapi dia bisa mendengarnya. Tapi Ji-cha sangat marah. Tidak ada apa, kok kamu memanggilku? Lalu dia dengan marah berbalik dan pergi. Min Jae buru-buru menjelaskan bahwa, karena aku sangat merindukanmu. Karena aku merindukanmu maka aku memanggilmu. Aku tidak bisa memanggilmu saat merindukanmu kan? Tapi pada dasarnya Ji-cha tidak mau menjawab. Dia langsung datang untuk bertanya. Kok kamu menakut-nakutiku seperti itu? Park Ji-cha tiba-tiba mencubit pipi Min Jae. Pipi cabi ini lucu sekali. Tapi Min Jae bilang tidak lucu. Dia ingin mencubit pipi Park Ji-cha. Tapi pada dasarnya lengannya kurang panjang. Begitu saja mereka berdua bermain di balkon. Setelah itu, Min Jae membuatkannya kopi. Tapi adik laki-lakinya mengira kopi itu untuknya. Jadi dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tapi Min Jae bilang rasanya pahit, anak-anak tidak bisa meminumnya. Adik laki-lakinya harus duduk. Dia tidak percaya saudara perempuannya akan membawakan kopi ke balkon untuk diminum bersama seorang pria. Ketika mereka berdua akan melakukan sesuatu, tiba-tiba Min Jae menemukan sesuatu. Ternyata dia teringat foto di museum yang telah muncul 100 tahun di dunia. Tapi ketampanan Ji-cha tidak berubah. Dia menjelaskan bahwa di planet tempat dia tinggal, konsep waktunya berbeda di sini. Karena itu, tingkat penuaan orang juga berbeda. Min Jae tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Emosinya mulai gelisah. Aku akan memiliki keriput. Rambutku akan beruban. Tulang punggungku akan semakin melengkung. Dan menjadi wanita berusia 70 tahun. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Meninggalkan Ji-cha sendirian di balkon yang dingin. Ternyata dia pergi ke kamar untuk memakai masker anti penuaan. Dia mulai berolahraga. Dia bahkan mencari pengobatan anti penuaan di TV. Mereka mengatakan bahwa meniup sarung tangan setiap hari dapat meningkatkan kapasitas paru-paru, sehingga membantu tubuh menjadi lebih muda. Min Jae sepertinya menemukan garis hidup. Dia segera bangkit dari kursinya dan berlari ke dapur. Dan mencuri sarung tangan pencuci piring ibunya. Lalu dia dengan gila meniup sarung tangannya. Ketika sang ibu melihat ini, mulutnya ternganga. Aduh, apa yang kamu lakukan? Tapi dia masih meniup sarung tangan seperti dia memiliki psiko. Membuat sang ibu hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi leluconnya masih tertinggal. Ketika Park Ji-cha datang untuk membawa Min Jae ke tempat kerja, menemukan dia benar-benar berubah. Dia berpakaian seperti siswa SMP.